Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Salsabila Putri Nugraha. Dengan nomor induk mahasiswa saya adalah 1211241100035. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis hambatan komunikasi lintas budaya dalam konflik sampit dan strategi komunikasi penyelesaian konflik pasca konflik. Oke, tanpa waktu lama-lama saya akan memulai analisis konflik sampit. Jadi pada awal mulanya konflik sampit ini menunjukkan bagaimana adanya hambatan komunikasi dari lintas budaya yang mengubah interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelumnya mereka hidupnya damai, terus berdampingan, sekarang menjadi ada konflik antar kelompok yang destruktif gitu ya. Pada awalnya saya akan jelasin dulu di konflik sampit ini yang terlibat ada 2 etnis. Yang pertama ada Madura dan yang satu ada Dayak gitu ya. Nah, Dayak dan Madura ini pada awalnya hidup berdampingan di wilayah yang sama. Jadi di wilayah tersebut, di wilayah Sampit itu ibaratnya warga lokalnya adalah Dayak dan warga pendatangnya adalah Madura gitu ya. Namun mereka ini memiliki cara perbedaan dalam berkomunikasi. Nah, dalam perbedaan pola komunikasinya yaitu kalau misalnya Dayak itu memiliki pola komunikasi yang high context, di mana mereka itu banyak mengkomunikasikan yang sifatnya nonverbal atau banyak basa-basinya gitu. Terus secara tidak langsung itu tuh kenapa mereka menggunakan pola komunikasi seperti itu? Karena mereka itu ingin menjaga keharmonisan dalam hidup di lingkungan gitu. Namun beda, Madura ini menggunakan pola komunikasi low context communication, yang dimana mereka itu kalau berbicara itu lebih ke to the point, iya, nggak suka gitu. Nah, selain itu juga dalam penyelesaian masalah juga mereka memiliki perbedaan. Kalau Dayak tuh lebih baik kayak ya udah ngalah aja, karena Dayak itu menjunjung tinggi nilai kerjasama, kejujuran, dan perdamaian. Kalau misalnya Madura itu lebih sifatnya lebih kekeluargaan dan masalah finansial tuh yang menjadi nomor utama gitu ya. Terus kalau misalnya ya tadi itu Dayak tuh lebih ke kayak ngalah aja, kayak ya udah karena pengen rukun. Nah, Madura tuh menilainya kayak oh, mereka itu bisa ditindas, mereka itu takut sama kita gitu. Nah, di situ tuh kayak semakin Madura tuh semakin semena-mena di wilayah tersebut. Nah, di situ tuh kayak Dayak tuh merasa kayak nggak bisa, kamu nggak bisa didiemin, ini sebuah permasalahan karena selama ini sama kita didiemin karena ingin menjaga keharmonisan, tapi mereka tuh semakin menjadi-jadi padahal itu bukan wilayah mereka gitu, mereka itu hanya pendatang. Disitulah mereka masyarakat Dayak tuh merasa kayak kamu tuh udah melanggar sebuah peraturan adat yang telah kami jaga selama ini gitu ya. Terus selain itu juga dan memaknai tindakan menciptakan rentan terhadap salah paham. Nah, di situ juga gara-gara ada perbedaan pola komunikasi, di situ semakin terjadi kesalahpahaman. Hal ini juga diperkuat oleh munculnya stereotip antar etnis, yang dimana kedua kelompok ini tuh melihat satu sama lain tuh melalui prasangka gitu ya. Tentunya bukan sebagai individu dengan keberagaman sikap, melainkan sebagai etnis kelompok yang monolitik dan bermusuhan. Terus di sini juga ada etnosentrisme yang menjadi faktor penting dalam ekskalasi konflik ya, dimana ketika setiap kelompok menganggap nilai dan cara hidup mereka itu sebagai kebenaran yang absolut gitu ya, sehingga mereka juga mengevaluasi kelompok lain sebagai sebagai ancaman gitu ya. Terus ada perbedaan nilai budaya yang memaknai tindakan kecil tuh sebagai penghinaan atau provokasi oleh kelompok lain gitu. Ketika informasi yang tidak jelas sumbernya dan beredar melalui rumor secara pesan provokatif, komunikasi ini tidak lagi berfungsi mencari kebenaran, tapi justru memperkuat prasangka dan rasa takut gitu ya. Karena pada saat adanya konflik ini tuh media juga menggembor-gemborkan kayak berita yang bersifat emosional gitu. Kayak ngasih judulnya juga Madura membunuh warga Dayak gitu. Jadi di situ tuh kayak
kadang masyarakat Madura juga tidak menerima dengan framing mereka tuh dicap selalu seperti itu. Jadi orang-orang tuh menganggap Madura tuh orang yang jahat, orang yang pembunuh gitu ya. Terus ada juga suka provokator yang dimana provokatornya tuh menyebarnya tuh dari mulut ke mulut, yang dimana itu tuh percepatan dalam komunikasinya tuh jauh lebih cepat gitu ya. Terus orang-orang tuh karena kondisinya lagi tegang terus kemakan sama ucapan itu dan jadi terprovokasi. Terus dalam dinamika ini setiap insiden kecil tuh tidak lagi dipahami sebagai masalah antar individu, tetapi ditransformasi sebagai simbol perjuangan identitas kelompok. Yaitu kayak kelompok kami melawan mereka gitu. Sehingga konflik personalnya tuh semakin berkembang menjadi konflik kolektif dengan skala intensitas yang jauh lebih besar gitu ya. Terus selain itu juga menciptakan polarisasi yang sulit untuk diperbaiki tanpa intervensi komunikasi yang struktur dan empatik. Nah, di sini tuh ada strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik pasca konflik. Nah, strategi komunikasi dalam penyelesaian konflik ini tuh harus melibatkan tokoh adat, pemimpin agama, kepala desa, dan perwakilan masyarakat dari kedua etnis. Terus ada perangkat daerah serta pendamping komunikasi secara profesional yang dapat bertindak sebagai mediator yang netral atau LSM gitu ya. Terus bentuk komunikasi yang digunakan juga harus multi saluran gitu yang meliputi dialog warga tingkat desa yang bersifat intim untuk membangun kepercayaan awal. Terus forum adat yang menghormati kedua tradisi. Di sini juga ada mediasi untuk yang struktur dengan pembimbing yang terlatih serta mengkampanyekan damai melalui media massa lokal dan digital yang menekankan narasi rekonsiliasi. Serta pesan utamanya yang perlu disampaikan adalah bahwa konflik itu bukan tentang superioritas etnis, tapi hasil dari kegagalan komunikasi. Dan resolusinya hanya dapat dicapai melalui pemahaman bersama akan kemanusiaan yang lebih dalam dari identitas kelompok. Nah, selain itu juga media yang digunakan mencakup pertemuan tatap muka di tingkat awal atau ya di tingkat daerah untuk persosialisasian dan pembangunan hubungan, yaitu media lokal untuk menjangkau yang lebih luas serta platform digital untuk keterlibatan generasi muda yang dapat menjadi agent of change dalam masyarakat mereka. Serta nilai-nilai komunikasi mereka itu yang harus ditekankan secara konsisten adalah empati melalui program berbagi cerita personal yang menunjukkan kemanusiaan di balik stereotip, yaitu saling menghargai dan mengakui kontribusi yang positif masing-masing kelompok dalam sejarah lokal. Nah, keterbukaan ini tuh untuk mendengar perspektif yang berbeda tanpa defensif, yaitu keadilan dengan mengakui penderitaan kedua belah pihak. Nah, baik saya lanjut. Dan rekonsiliasi ini juga yang menekankan masa depan bersama daripada menyalahkan masa lalu gitu ya. Strategi ini tuh mengakui bahwa komunikasi bukan hanya sekedar transfer informasi, tetapi juga proses rehumanisasi di mana kedua kelompok dapat kembali melihat satu sama lain sebagai manusia utuh dengan kehidupan, kekhawatiran, dan harapan yang sama, sehingga membangun fondasi kepercayaan sosial yang dapat mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.